kita akan memulai ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, teramat baik ya Tuhan untuk kami ya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sangat sempurna ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom pasukan. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Pastinya luar biasa ya Kak. Iya Kak. Hebat, luar biasa. Hari ini kita mau bersuka cita karena kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Biarlah hati kita dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian untuk Tuhan Yesus. Amin. Siap? Siap. Oke, kita mulai. Kita nyanyi untuk Tuhan Yesus. Sambil kasih tepuk tangannya kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Bilang aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Puji Tuhan. haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Terus kita memuji Tuhan. Adik-adik pasukan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Mari semangat adik-adik untuk terus memuji Tuhan dengan hati yang gembira, hati yang bersuka cita. Amin. Ada amin? Amin. Pasti ada amin. Ayo Kak, kita memuji Yang Tuhan bersuka lagi. cita kita mau sama-sama Ya, nyanyi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Haleluya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Semangat lagi adik-adik. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup.
padanya ku berserah. Engkau sumber kehidupan. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupan. Pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Yes Kak. Luar Adik-adik. biasa kita punya Tuhan. Ya, adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Adik-adik boleh duduk yang manis. Kita mau kasih sikap yang terbaik, kita mau menyembah Tuhan. Yes. Ayo sama-sama adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Sekarang kita mau bilang, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo kita menyembah Tuhan, kita mulai menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan Engkau Yesus. baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku Terima kasih cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kita mau ulang lagu ini dari awal sambil angkat tangannya bilang, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Kita mau sama-sama bilang, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekarang sambil bangkit berdiri, kita mau katakan, aku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta
Yesus sudah lebih dulu, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekarang kita mau sembah Tuhan, Karena Yesus, oh Engkau baik. Sekarang kita mulai katakan hal-hal yang manis buat Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan, buat kasih-Mu. Engkau baik Tuhan, ku menyembah bilang Engkau baik Tuhan. Sungguh kami Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ku memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama kita sembah Tuhan. Oh Tuhan, ku mau memberikan hatiku. Kita sama-sama kasih hati kita, pujian kita, penyembahan kita buat Tuhan. Oh, ku berikan hati, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, sambil angkat dua tangan kita bilang, ku berikan
hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan Tuhan, nyatakan jalanmu, oh, nyatakan jalan. Sekarang kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu supaya doa kita menjadi berkat bagi semua orang, bagi bangsa, bagi kota, bagi siapapun. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami sudah memuji-Mu, sudah menyembah-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan dengar firman. Sebelum kami mendengarkan firman, kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami rindu Tuhan bangsa Indonesia bebas dari masalah Tuhan, masalah ekonomi, masalah penyakit corona Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia Tuhan bebas dari semua ini Tuhan. Kami percaya Indonesia Tuhan milik Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa kami. Tuhan lindungi, Tuhan jagai pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden, menteri-menterinya ya Tuhan, pejabat-pejabat di daerah Tuhan, berkati Tuhan, biar mereka menjalankan pemerintah dengan baik, dengan jujur, dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, biarlah gereja-gereja bersatu, gereja-gereja tidak berpecah ya Tuhan, gereja-gereja terus mengadakan ibadah ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum dimenangkan ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di Indonesia ya Tuhan, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, adik-adik juga ya Tuhan, yang sekolahnya masih online Tuhan, berkati mereka Tuhan, biar mereka sungguh-sungguh dan serius belajar ya Tuhan, biar mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui belajar mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati guru-gurunya juga ya Tuhan, untuk terus serius Tuhan mengajar adik-adik ya Tuhan. Berkati semua ya Tuhan, gereja-gereja di kota Depok berkati juga ya Tuhan. Terus Tuhan dipakai Tuhan untuk menjangkau kota Depok ini Tuhan. Biar kota Depok kota penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk generasi-generasi Yeremia. Bangkitkan generasi Yeremia di kota Depok. Bangkitkan generasi Yeremia di kota-kota lain. Bangkitkan generasi Yeremia di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan saatnya generasi Yeremia Tuhan akan bangkit, akan menjadi alat Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat doa-doa ini. Kami percaya menjadi persembahan yang indah dan harum di hadapan-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan amin. Teman-teman, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan, shalom papa mama. Apa kabar semuanya? Pastinya semuanya bersuka cita, amin. Amin. Nah, hari ini Kak Deborah mau bawain cerita firman Tuhan. Nah, siapa yang udah siap untuk dengar firman Tuhan? Wah, semuanya pasti udah siap. Kalau siap, pasti duduknya yang manis, duduknya yang rapi. Gak sambil baring-baring, gak sambil makan, tapi duduknya yang rapi. Lalu rambutnya dikebelakangin. Dan lihatnya ke Kak Deborah aja ya. Nah, hari ini Kak
Kak Deborah mau bawain firman Tuhan tentang setia menanti janji Tuhan. Pada waktu itu di Bethlehem ada seorang anak yang baru lahir. Dan ketika ia berumur 8 hari, ia harus disunat. Ia diberi nama oleh papa mamanya yaitu Yesus. Nama yang diberikan oleh malaikat kepadanya sebelum ia ada di dalam kandungan mamanya. Dan sebulan lebih pun berlalu, pada hari yang ke-40, Tuhan Yesus mau dibawa sama papa mamanya ke Yerusalem, ke bait Allah yang ada di sana untuk melakukan hukum Taurat Musa. Sebab ada tertulis bahwa semua anak laki-laki yang sulung harus dibawa dan diserahkan kepada Tuhan. Lalu Yusuf dan Maria pun membawa Yesus ke bait Allah yang di Yerusalem. Mereka juga harus membawa persembahan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dan di Yerusalem ada seorang yang bernama Simeon. Bapak Simeon ini adalah orang yang benar, yang benar, hidup takut akan Tuhan dan taat sama Tuhan. Dan Roh Kudus menyertai dia. Bapak Simeon ini sudah lama menantikan janji Tuhan digenapi, yaitu menantikan penyelamat yang datangnya dari Tuhan. Dan Roh Kudus ngomong sama Bapak Simeon, Bapak Simeon tidak akan mati sebelum ia ketemu sama Mesias, yaitu yang dijanjikan Tuhan, juru selamat umat manusia. Dan di saat itu, di waktu yang tepat, di saat Yesus dibawa oleh papa mamanya ke bait Allah Yerusalem, Roh Kudus menggerakkan hati Bapak Simeon untuk datang juga ke bait Allah. Dan Bapak Simeon ketemu sama Yesus. Dia sangat bersuka cita. Dia sambil menggendong Yesus dan sambil memuji-muji Tuhan, katanya, "Sekarang Tuhan, aku telah melihat janji-Mu digenapi. Dan biarlah hamba-Mu ini pergi meninggal dengan damai sejahtera. Sebab mataku sendiri melihat bahwa janji Tuhan itu digenapi, bahwa aku telah melihat Mesias yang Tuhan janjikan, yang sudah lahir sekarang." Dan di waktu yang sama juga, di situ di Yerusalem, di bait Allah, ada seorang nabi perempuan yang bernama Hana. Ibu Hana ini sudah tua. Dia selalu ada di bait Allah. Dia sukanya memuji dan menyembah Tuhan. Dia suka beribadah sama Tuhan, berdoa sambil berpuasa. Dan di saat itu dia ketemu Tuhan Yesus. Dia pun sangat bersuka cita. Dia sambil memuji-muji Tuhan. Dan dia membicarakan Yesus kepada semua orang yang menantikan janji Tuhan digenapi. Dan semua orang yang percaya bersuka cita juga sama seperti Ibu Hana. Nah pasukan, lalu Bapak Simeon pun memberkati Yusuf, Maria, dan Yesus. Dan setelah semua hukum Taurat yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria selesai, mereka pulang ke Nazaret yang di Galilea. Dan anak itu, Yesus, semakin besar, menjadi kuat, dipenuhi hikmat dan kasih karunia Tuhan ada padanya. Pasukan, Bapak Simeon dan Ibu Hana adalah orang-orang yang setia menantikan janji Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan itu digenapi. Mereka percaya bahwa Mesias, yaitu juru selamat yang Tuhan janjikan itu pasti lahir. Dan sekarang ini Tuhan Yesus bukan hanya lahir ke dunia saja, tetapi Tuhan Yesus juga harus lahir di hati kita, di hati setiap kita manusia. Nah pasukan, gimana sih Kak maksudnya lahir di dalam hati kita? Yaitu maksudnya adalah Tuhan Yesus lahir dalam hati kita, itu membiarkan Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita, di dalam hidup kita,
dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat dan penyelamat dalam hidup kita. Nah, pasukan, seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana yang setia menantikan janji Tuhan. Siapa di sini yang mau setia dan menantikan janji Tuhan? Wah, semuanya pasti mau ya. Pasukan, janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia pasti genapi janjinya. Wah, siapa yang percaya? Wah, kita semua percaya. Sama kayak Kak Deborah juga. Kak Deborah mau kesaksian. Kak Deborah alami janji Tuhan tergenapi atas Kak Deborah. Waktu itu, waktu Kak Deborah lulus sekolah, Kak Deborah cari pekerjaan. Kemana-mana Kak Deborah cari pekerjaan. Dan berbulan-bulan Kak Deborah gak dapat pekerjaan. Adik-adik, Kak Deborah jadi sedih. Terus Kak Deborah jadi kurang percaya sama Tuhan. Tapi di saat Kak Deborah baca firman-Nya, di firman Tuhan tertulis, sebab masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, di saat itu Kak Deborah nangis sama Tuhan. Kak Deborah percaya bahwa masa depan Kak Deborah sungguh ada dan harapan Deborah tidak akan hilang di hadapan Tuhan. Dan Kak Deborah semakin berusaha lagi. Kak Deborah lamar pekerjaan lagi ke sana. Dan akhirnya beberapa hari kemudian Kak Deborah dapat pekerjaan. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Kak Deborah dapat pekerjaan yang terbaik di tempat yang bagus. Dan sampai sekarang Kak Deborah masih dipercayakan kerja di sana. Nah, pasukan, siapa yang mau alami janji Tuhan? Nah, kita semua pasti mau alami janji Tuhan. Gimana caranya supaya kita setia menanti janji Tuhan? Yaitu dengan cara kita harus memiliki hati yang percaya. Hati yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Nah, untuk percaya kita harus dekat sama Tuhan Yesus. Kita harus selalu baca firman-Nya setiap hari. Kita harus menyembah Tuhan setiap hari dan berdoa sama Tuhan. Selalu dekat sama Tuhan Yesus supaya kita bisa setia menanti janjinya Tuhan digenapi. Nah, dan minta tolong juga sama Roh Kudus supaya Roh Kudus berikan kita kekuatan. Beri kekuatan yang baru dan yang roh yang baru kepada kita semua. Nah, siapa yang mau mengalami mukjizat Tuhan, mengalami janji Tuhan? Nah, semuanya pasti mau mengalami janjinya Tuhan Yesus. Nah, sekarang angkat kedua tanganmu, tutup matamu. Pandang Tuhan Yesus saja yang mau menerima dan mengalami janji Tuhan. Yuk sekarang kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan Kau Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku sembah
kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh dengar firman-Mu. Kami bersukacita ya Tuhan, hari ini kami mendengarkan firman-Mu tentang setia kepada janjinya Tuhan. Tuhan, kami mau memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Kami mau memiliki hati yang sabar menunggu janji-Mu digenapi ya Tuhan. Kami mau belajar setia ya Tuhan, sampai kami mengalami janji-Mu itu terjadi atas hidup kami ya Tuhan Yesus. Roh Kudus yang manis, tolongin kami ya, bantu kami supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan senangi setiap harinya, dan setia menanti janji Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami menantikan Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Kami mendapatkan Roh-Mu yang baru ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang manis untuk hari ini. Dan sekarang ya Tuhan, yuk adik-adik kita mau terima berkat. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami memohon berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat dan penuh kemenangan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat yang terbaik. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, kebaikan, kemurahan, kesehatan, kecerdasan melimpah untuk setiap kami. Kami diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Kami terima berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu pasukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan, hari ini kakak akan berdoa bagi pasukan Tuhan yang berulang tahun di bulan Desember. Nah, pasukan yang berulang tahun di bulan Desember, yuk angkat tanganmu. Pinter. Sekarang pasukan yang gak berulang tahun di bulan Desember dan kakak arahkan tanganmu ke TV-mu atau laptopmu atau handphonemu. Oke, siap? Are you ready? Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Desember. Terima kasih Tuhan untuk umur panjang, untuk kesehatan, dan kami mengucap syukur perlindungan-Mu sempurna bagi teman-teman kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus berikan mereka sukacita, Engkau terus berikan mereka kesehatan yang luar biasa di tahun-tahun ke depan, di hari-hari ke depan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau kasih-Mu ya Tuhan Yesus terus melingkupi mereka ya Tuhan. Mereka merasakan kasih-Mu, mereka merasakan Engkau begitu sayang sama mereka. Dan kiranya Engkau memberkati dan mereka dapat menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya ya Tuhan umur panjang di tangan kanan mereka, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri mereka. Dan apa yang diperbuat oleh teman-teman kami ini boleh berhasil dan boleh memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ulang tahun pasukan Tuhan. Teman-teman, mari kita mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta
Pentakosta ketiga artinya puasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Salam pasukan kesayangan Tuhan. Udah denger kan firman Tuhan tadi tentang Simeon dan Hana. Nah, saatnya kita buat kreativitas ya. Nah, kreativitas kita hari ini kita akan buat frame dalam bentuk hati ya. Yuk siapin bahan-bahannya ya. Yang pertama adalah kertas Concord. Kakak siapinnya kertas Concord, tapi kalian boleh siapin kertas yang ada di rumah. Warna apa aja bebas ya. Yang kedua, siapkan lem, kemudian kertas mengkilat metalik ya yang berwarna merah. Kemudian pita yang berukuran 60 cm. Lalu gunting, kemudian spidol, kemudian penggaris, lalu hiasannya. Kakak hiasannya ini sama bola-bola begini. Oke, siap-siap ya. Kita akan mulai membuatnya. Pertama, kita akan membuat pola untuk tempat hatinya, frame-nya ya. Yaitu berukuran 20 cm panjangnya, lebarnya 15 cm. Kita gunting sama-sama ya. Nah, jadinya seperti ini pasukan. Setelah itu kita bagi dua ya. Kita bagi dua, dilipat tapi tidak usah keras supaya tidak terlalu berbekas. Kemudian kita buka menjadi 10 cm, 10 cm. Yang 10 cm kita lipat kembali ke tengah bekas dari lipatan yang pertama. Kemudian kita lipat lagi yang sebelah kiri sampai rata ya. Kita taruh di bawah. Nah, jadinya seperti ini. 5 cm, 10, 5. Nah, setelah itu kita potong kertas mengkilatnya. Kertas mengkilat berukuran 10 kali 15 cm ya. Jadinya seperti ini. Selanjutnya kita ambil kertas metalik yang berwarna merah, kita gunting berukuran 10 kali 10 cm. Kita akan buat pola hatinya ya. Kita lipat dua. Lalu kita gunting. Jadi berbentuk hati. Jadinya seperti ini. Ya, kemudian kita gunting dua. Jadi dua bagian. Kita lem. Kita taruh di bagian yang sebelah kanan. Seperti ini. Kemudian yang sebelah kiri kita ambil lagi, kita gunting. Ini belum rata. Kita lem lagi. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita taruh pita. Pitanya ini kita taruh di sini. Seperti ini di tengah. Lalu kita ikat. Kita samakan dulu ujungnya. Lalu kita ikat ya. Nah, supaya pitanya tidak bergeser, kita lem dengan kertas metalik yang ini ya pasukan. 10 dikali 15. Kita tempel di sini saja supaya tidak bergeser-bergeser. Ujung-ujungnya ya. Kemudian kita tempel bagian putih ke belakang. Nah,
jadinya seperti ini pasukan. Kurang kenceng ya. Ya, jadi pitanya di dalam. Kemudian kita supaya dia bisa berdiri, kita kasih penegaknya berukuran 10 kali 5 cm. Kemudian kita lem ya. Tempel. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Lalu kita beri hiasan ya. Taruh di ujung kanan, ujung kiri, kanan bawah, kiri bawah. Nah, jadinya seperti ini pasukan. Ini kelihatan yang di depan. Kalian boleh hiasi yang lain lagi tidak apa-apa. Nanti belakangnya kelihatannya seperti ini ya. Nah, ketika berdirikan bisa seperti ini kan. Nah, ini sudah jadi pasukan ya. Nah, ini menggambarkan hati kita untuk selalu setia menerima setiap janji Tuhan. Nah, di dalam ini ada ayat hafalan dari Yesaya 9 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, selamat membuat ya pasukan kesayangan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.